Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, dan saya harapkan kita semua memiliki semangat KNTL. Keep never tired learning. Jangan pernah berhenti, jangan pernah capek untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang web hosting. Jadi dalam materi ini terdapat pada KD 22 menerapkan web hosting untuk pengetahuan dan membuat aplikasi web pada web hosting untuk KD keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai untuk KD pengetahuan ada dua. Yang pertama menjelaskan konsep prosedur aplikasi web hosting. Yang kedua menerapkan aplikasi web ke dalam web hosting. Untuk IPK keterampilan ada 4 kompetensi yang harus kalian tunjukkan. Pertama merancang program aplikasi ke dalam web hosting, membuat kode program aplikasi web hosting, mengunggah kode program aplikasi ke web hosting, yang terakhir menguji aplikasi web hosting melalui internet. Nah, ini ada total 6 IPK, 2 pengetahuan dan 4 keterampilan yang harus kalian perlihatkan. Kemudian kita bahas mengenai web hosting. Web hosting sendiri memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Jadi hosting itu media penyimpanan file-file web yang kita gunakan untuk akses website kita. Jadi kalau kita membuat web tersebut pengen bisa diakses di internet, maka web tersebut harus file-file web yang telah kita buat tersebut, baik itu HTML, baik itu file-file gambar, file-file aset JavaScript, kelas-kelas JavaScript, file-file PHP, itu kita harus simpan ke media yang disebut dengan hosting. Supaya web yang kita buat tadi bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun selama bisa terhubung ke internet. Jadi kalau pengen website kita bisa terhubung ke internet, filenya harus disimpan di hosting. Karena file ini akan diakses dalam waktu full dalam full selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, maka kita harus memilih web hosting yang bisa tetap online. Jadi web server hosting yang kita gunakan itu jarang sekali down. Kalau kita pengen mendapatkan web hosting, pastikan kita mendapatkan garansi 99,9% itu servernya uptime, tidak down. Ketika sudah memiliki hosting, maka kita juga akan mendapatkan cPanel biasanya tidak semuanya menggunakan cPanel, tapi sebagian besar hosting yang ada itu menggunakan cPanel, terutama untuk hosting yang jenisnya share. Apa itu jenis share nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi dengan cPanel ini kita dapat mengelola hosting, kita dapat mengelola domain. Apa itu domain? Kita jelaskan setelah ini. Apa itu subdomain? Melakukan hosting web, melakukan domain forwarding, mengelola SSL, email domain, mengatur kapasitas dan lain sebagainya, itu semuanya dilakukan di cPanel. Nah, cPanel ini nanti akan sedikit saya bahas di materi ini. Dari tadi saya menyebut hosting dan domain. Jadi sebenarnya jika kita sebuah website itu terdiri dari tempat penyimpanan yang disebut dengan hosting dan nama alias dari website yang disebut domain. Jadi domain ini adalah nama atau alamat dari suatu website.
Contoh tokopedia.com, google.com, smkn1tebas.sch.id itu sebuah domain. Keberadaan domain ini tidak kalah penting dengan hosting. Jadi kalau kita hanya memiliki hosting tanpa memiliki domain, maka website kita hanya bisa diakses lewat IP address. Mungkin bisa diumpamakan hosting dan domain itu di kontak nomor HP yang ada kontak di HP kita ya. Kontak HP kan minimal terdiri dari nama yang memiliki nama kontaknya dan nomor HP kontaknya. Biasanya kita lebih mudah mencari nama dibanding mencari nomor HP. Itulah salah satu fungsi dari domain. Jadi tanpa domain ini website kita hanya bisa diakses lewat IP address. Nah, domain yang digunakan untuk memberikan, jadi domain ini digunakan untuk memberikan nama alamat dari website yang kita buat. Ada dua jenis domain, GTLD atau domain global dan domain CCTLD. Kalau saya sebutnya sih domain ID, domain negara. Apa itu GTLD? Apa itu CCTLD? Kita bahas berikut. Jadi GTLD itu generic top level domain. Jadi domain top level domain yang generik dikelola oleh sebuah organisasi yang bernama Internet Assigned Number Authority atau IANA. Contoh dari GTLD itu seperti .com untuk website yang komersial, .org untuk website organisasi, .edu untuk pendidikan, .net, .mil dan banyak lagi itu contoh-contoh domain GTLD yang tidak menunjukkan di mana negara mana domain itu dimiliki. Nah, kalau domain yang menunjukkan negara asalnya itu disebut dengan CCTLD, Country Code Top Level Domain. Jadi kalau CCTLD top level domainnya ini menunjukkan negara. Contoh .id itu menunjukkan Indonesia, .my Malaysia, .uk menunjukkan Inggris, .us menunjukkan Amerika Serikat, .cn kalau nggak salah ya itu menunjukkan China, Tiongkok dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri CCTLD ini dikelola oleh sebuah organisasi yang bernama pandi.id. Contoh dari CCTLD di Indonesia misalkan .id atau .co.id, komersial, ID Indonesia, jadi situs perusahaan yang ada di Indonesia itu biasanya top level domainnya .co.id, .org.id untuk organisasi, untuk situs-situs pemerintahan di Indonesia di menggunakan domain .go.id, gogovernment.id Indonesia, untuk universitas ac.id, untuk sekolah misalkan sch.id. Kenapa SMK 1 Tebas domainnya smkn1tebas.sch.id? Dengan kata lain, SMK 1 Tebas itu sudah menggunakan CCTLD-nya Indonesia. Nah, untuk mendapatkan CCTLD Indonesia itu biasanya ada persyaratan yang harus kita penuhi. Biasanya sih seperti surat pernyataan, surat kuasa, penanggung-jawaban dan lain sebagainya. Sehingga biasanya domain CCTLD ini lebih dipertaruhkan kredibilitasnya. Kalau domain GTLD ini lebih mudah mendapatkannya. Biasanya syaratnya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau biasanya kalau kita menyewa hosting, kita akan ditawarkan menyewa domain dalam satu paket, tetapi harganya berbeda. Hosting misalkan dihitung biaya per bulan, kalau domain ini biasanya biaya sewanya per tahun. Syarat website bisa diakses di internet. Jadi pertama kalau pengen website kita bisa diakses di internet, lebih idealnya 3 syarat ini terpenuhi: memiliki hosting yang aktif, memiliki domain, dan memiliki aplikasi web.
ataupun bisa diakses di internet, tetap minimal punya hosting dan punya aplikasi web. Kita tidak punya domain, masih bisa kita website kita diakses di internet, tapi menggunakan IP address. Tentunya IP address yang digunakan pun harus IP address yang public, bukan yang private ataupun IP address yang diperuntukkan untuk lokal. Jadi ini 3 syarat sebuah website bisa diakses di internet. Yang wajib adalah hosting dan aplikasi webnya itu sendiri. Domain itu pelengkap, penyempurna. Oke, saya lanjut. Jenis-jenis hosting, secara umum ada 4 jenis hosting. Ada yang share hosting, ada yang dedicated hosting, ada yang VPS hosting, ada yang cloud hosting. Share hosting ini hosting paling murah. Karena satu server itu digunakan bersama untuk banyak website, sehingga harganya lebih murah. Karena digunakan bersama tanpa ada penyekat, tanpa ada berbagai resource, biasanya kurang stabil, tetapi harganya paling murah. Nah, share hosting ini cocok digunakan untuk website-website yang diakses tidak terlalu banyak, mungkin puluhan lah dalam sekali waktu, itu cocok pakai share hosting. Pengen lebih bagus lagi, kita pilih yang dedicated hosting. Kalau dedicated hosting itu satu server ya untuk satu website, itu dedicated hosting fisik. Jadi servernya di sini server fisik. Jadi satu server fisik ini untuk satu website, itu disebut dengan dedicated hosting. Tentunya harganya akan lebih mahal dibanding share hosting. Kemudian yang ketiga, VPS hosting. VPS hosting ini server yang fisik dan yang untuk dedicated. Kalau dedicated satu server dipakai untuk satu web. Kalau VPS hosting itu satu server bisa dipakai untuk banyak website, tetapi dalam bentuk yang virtual mesinnya. Di sisi fisiknya itu satu server, tapi di sisi kliennya itu dianggap satu klien itu satu mesin. Itu VPS hosting. Nah, yang lebih advance lagi cloud hosting. Nah, ini biasanya digunakan oleh website-website yang punya klien banyak. Cloud hosting itu mirip dengan VPS, tapi penyimpanannya itu didistribusikan di banyak tempat. Sehingga kalau satu mengalami gangguan, masih ada penyimpanan cadangan yang bisa dipakai untuk membackup yang tadi gangguan, ditempatkan di tempat yang lain. Misalkan satunya di Singapura, satunya di Taiwan, itu biasanya menggunakan cloud hosting. Nah, biasanya sewanya lebih mahal. Kalau cloud hosting itu sewanya mungkin bisa per jam-jaman, ya. Sewa cloud hosting lebih mahal sekali. Kalau dedicated itu ya kita sewa server fisik, jadi kita harus sewa perangkatnya, kita sewa listriknya, bayar listriknya, kita sewa IP-nya, security-nya kita yang nyambung, itu dedicated hosting. Tapi kalau VPS dan cloud hosting itu biasanya security-nya itu dibantu oleh penyedia. Kalau share hosting kita tergantung penyedia, hanya menggunakan tetapi kemampuannya agak terbatas. Itu beda antara share hosting, dedicated hosting, VPS hosting, dan cloud hosting. Oke, kita lanjut. Kemudian saya masuk ke fasilitas cPanel di share hosting. Biasanya share hosting itu kita udah otomatis mendapatkan cPanel. cPanel ini sebuah kontrol panel untuk kita mengelolakan hosting. Mungkin dapat kalian lihat, ini contoh cPanel yang dimiliki oleh domain sekolah kita. Kita bisa melakukan yang terlihat di layar, kita bisa melakukan file manager, ya. Kita bisa melakukan file manager di sini. Kita bisa pengaturan, melihat penggunaan disk, membuat akun FTP, ya, melihat koneksi FTP yang terjadi.
Kita bisa mengatur manajemen database, manajemen domain, dan lain sebagainya. Di dedicated hosting juga kita bisa menggunakan cPanel, tapi kita harus membayar lisensi untuk cPanel ini. Tetapi kalau share hosting, kelebihannya udah include cPanel. Kalau tidak pakai cPanel bagaimana? Maka kita harus menggunakan alternatif dari cPanel, misalkan MyAdmin dan segala macam, ataupun konfigurasi servernya secara manual. Fungsi dari cPanel pertama mempermudah proses manajemen web hosting. Jadi dengan kita menguasai cPanel, kita lebih mudah dalam manajemen hosting, mempermudah customer dalam melakukan setting website, ya. Kita mudah dalam pengelolaan email. Jadi kalau kita menyewa hosting plus domain, biasanya kita juga dapat email. Jadi emailnya tidak @gmail, tapi nama domain yang kita sewa. Misalkan contoh, kalian mendapatkan email sekolah, nama email kalian @smkn111.sch.id. Nah, itu salah satu fasilitas dari web hosting. Mengatur pengelolaan domain seperti pembuatan subdomain. Jadi kita punya di sekolah punya website utama smkn111.sch.id. Kita punya subdomain, misalkan ujian.smkn111.sch.id yang biasanya kita lakukan. Nah, ujian.smkn111.sch.id itu subdomain dari domain smkn111.sch.id. Nah, subdomain ini bisa kita atur di cPanel. Kemudian pengaturan file seperti yang tadi saya jelaskan, mempermudah dalam manajemen database website, kemudian memudahkan konfigurasi yang berkaitan dengan domain dan hosting. Ini fungsi dari cPanel. Oke, saya lanjut. Bagaimana sih cara mendapatkan web hosting? Jadi untuk mendapatkan web hosting itu ada dua cara. Pertama dengan milik sendiri, ataupun dengan menggunakan penyedia layanan hosting. Kalau milik sendiri, maka pertama kita harus punya server. Ya, kita punya komputer server yang sudah terinstall, minimal ada web server, ada database server di dalamnya. Kemudian kita juga harus punya IP public. Nah, IP public ini kita sewa ke penyedia jasa layanan internet. Kita sewa internetnya yang memiliki IP public. Itu bisa kita membuat hosting sendiri. Kemudian kalau pengen sempurna, ya kita sewa lagi domain yang kita arahkan ke IP publiknya kita. Jadi di server, kalau kita pengen web hosting milik sendiri, ya di server kita minimal sudah terinstall dua aplikasi ini, web server dan database server. Kalau pengen bisa di remote filenya, ya kita install FTP atau SFTP server. Ini untuk meremote file yang ada di server kita. Untuk meremote servernya kita bisa masukkan SSH server. Oh, kalau bisa untuk menggunakan email, ya ditambahkan mail server. Kalau untuk yang menggunakan cara kedua dengan menggunakan penyedia layanan hosting, itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya bahas yang gratis dulu, yang akan kalian coba nantinya. Jadi kalau yang gratis ini tentunya terbatas. Karena gratis, kita tidak menyewa domain juga, kita dapatnya subdomain, bukan domain. Kapasitasnya biasanya kecil, bandwidthnya kecil. Biasanya yang gratis ini webnya agak lambat. Fasilitasnya minim, biasanya tidak disediakan email, server email di hosting yang gratisan. Kalau yang berbayar, ya tentu harus kita bayar. Kalau hosting itu biasanya sewanya per bulan, tapi kita bayar dalam 1 tahun. Kalau sewa domain itu kita sewa dalam 1 tahun. Ya, sewa domain tidak terlalu mahal ya. 1 tahunnya itu sekitar 100 ribuan. Kalau sewa hosting ya paling murah bisa belasan ribu dalam 1 bulan. Tergantung fasilitas yang ditawarkan. Harganya kalau nggak salah saya mulai dari belasan ribu. Kalau dihitung-hitung
untuk yang langganan nilai sewa seperti hosting milik sekolah kita itu dalam 1 tahun itu biaya yang dikeluarkan sekitar 1,4 jutaan dalam 1 tahun. Di dalam hosting sewa itu ada domain manager, ada mail manager, ada software. Jadi ada banyak fasilitas ya di dalam hosting yang kita sewa. Pertama ada yang file, itu manajemen file dan FTP akun. Ada database, MySQL database dan PHP MyAdmin. MySQL database ini kita biasanya digunakan untuk kita membuat database, pengaturan user akun database, itu di MySQL database. Kemudian PHP MyAdmin itu untuk mengakses database-nya, untuk melakukan administrasi database-nya itu menjalankan perintah select, create, insert, select, update, delete itu di PHP MyAdmin. Kemudian ada domain manager untuk kita membuat subdomain ataupun untuk kita melakukan editing zone editor. Secara umum yang paling banyak digunakan itu, yang paling sering digunakan itu manajemen subdomain untuk kita membuat subdomain. Kemudian mail server jika kita pengen menggunakan fasilitas email yang menggunakan domain dari website yang kita miliki, kita pakai fasilitas mail server. Kalau software ya, di bagian software kita bisa memilih versi PHP berapa yang kita inginkan, versi PHP 5 atau versi PHP 7, itu kita gunakan select PHP persen di sini. PHP ini editor untuk memberikan, biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi PHP lebih lanjut, itu dikonfigurasi di PHP ini editor. Kita juga bisa membuat aplikasi web menggunakan Node.js ataupun membuat aplikasi Python yang berbasis web. Itu di bagian software. Kemudian ada salah satu fasilitas menarik yang biasanya disediakan oleh hosting berbayar, itu SoftAccount App Installer. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita menginstal web-web yang sudah tersedia dalam bentuk CMS. Misalkan pengen install WordPress, kita bisa gunakan SoftAccount. Jadi hanya dengan satu klik WordPress sudah terinstall di website kita. Jadi sangat membantu. Saya lanjut bahas masalah cPanel. Nah, cPanel ini yang saya bahas adalah cPanel yang versi berbayar. Jadi saya contohkan cPanel milik hosting sekolah kita. Jadi untuk mendapatkan mengakses cPanel biasanya kita harus memiliki akun cPanel ya, yang kita dapatkan setelah kita berlangganan hosting. Jadi kalau kita tidak berlangganan hosting ya kita tidak dapat akun cPanel. Salah satu fasilitas cPanel yang paling sering digunakan adalah file manager. Ini contoh dari file manager. Biasanya web yang kita buat, kalau web tersebut dipakai di domain utama, itu disimpan di folder public HTML. Ya. Itu untuk penyimpanan file web yang kita buat. Kalau untuk subdomain biasanya kita sesuaikan tergantung di mana subdomain tadi kita arahkan. Jadi kalau untuk file website utama, pastikan file web kita itu tersimpan di public HTML. Biasanya developer web itu membuat di lokal dulu menggunakan SAMPP. Setelah selesai baru diupload di hosting menggunakan file manager atau FTP, koneksi dari FTP. MySQL, jadi MySQL ini digunakan untuk membuat database, membuat user database, pengaturan hak akses user database, itu digunakan di MySQL database. Kemudian PHP MyAdmin ini digunakan untuk manajemen administrasi dari MySQL-nya, untuk mengakses database-nya itu menggunakan PHP MyAdmin. Kalau MySQL database ini fungsinya hanya sebagai perintah create ya, untuk perintah create dan
perintah untuk membuat user. Kalau sini kalau PHP MyAdmin itu untuk mengakses datanya. FTP akun itu digunakan untuk kita mengupload, meremote file, itu menggunakan FTP akun. Kemudian mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan tentang pengenalan dari hosting. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pahami apa sih pentingnya web hosting dalam pengembangan web. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.